Kisi-kisi. Nanti itu akan menyulitkan kita, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada Kak Bimbe, maternitas, anak, jiwa, keluarga, komunitas, gerontik, dan dada dan manajemen. Nah, itu tipe soalnya itu arahnya kemana ya. Kemudian tinjauan yang keempat itu apakah dia pengkajian, yang tadi penentuan diagnosa, perencanaan, implementasi, atau evaluasi. Jadi tergantung. Kalau ASEP 5 proses tadi. Nah, ini hanya apa namanya jembatan berpikir aja biar kita itu lebih oh ini maunya ini arahnya biar nanti pada saat membaca soal bapak ibu tidak keliru untuk ini masuk soal ke arah mana ya biar ibu juga nggak terlalu lama. Oke. Nah, untuk KMB biasanya sistem-sistem yang harus dipakemkan untuk teorinya itu adalah sistem pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, saraf, endokrin. Nah, sistem-sistem sampai ke sistem penyelenggaraan. Nah, sistem-sistem ini Bapak Ibu anatominya, kemudian apa namanya etiologi sampai asuhan perawatan itu Bapak Ibu harus benar-benar dipakamkan dulu, maksudnya benar-benar dikuasai itu. Pak Eri. Nah, selanjutnya ini contoh soalnya. Sekarang kita langsung aja ya ke bedah soalnya. Misalnya ini ada soal nih. Seorang laki-laki tuan X berusia 55 tahun. Kemudian dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada sejak 30 menit yang lalu. Dan hasil pengkajian nyeri seperti dada tertinggi, skalanya 6, menjalar ke lengan depan dan punggung, tensinya 140 ke 80, frekuensi nadi 94, nafas 22 kali per menit. Perawat melakukan pemeriksaan EKG dan menempatkan salah satu elektrode pada interkosta 4 sejajar dengan garis sternum kiri. Pertanyaan soal, jadi ini sudah dikasih clue ya. Clue-nya itu adalah yang paling bawah Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan soalnya seperti ini. Clue-nya adalah perawat melakukan. Berarti ini pada masuk soal SOP ya. Tapi lihat pertanyaannya. Berada pada lead berapa jika posisi elektrode berada pada interkoste 4 dia sejajar dengan garis sternum kiri. Oke. Dari soal ini ada yang mau berpendapat kira-kira eh, itu berada pada lead berapa? Apakah di satu, kedua? Karena ini kalau satu kedua ini berarti di interkosta 4 berarti ini sadapan perikordial ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menjawab dan ada yang mau memberikan apa namanya menjelaskan terkait soal ini. Oh, jawabannya ini. Kenapa? Karena kalau di satu berada pada ah, boleh silakan Hendra. Ada di sini yang mau Hendra silakan. Biar kita sih nggak ada ya. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, jadi untuk jawaban soal yang tadi kita harus kuasai dulu teori ini. Jadi sadapan ya. Sadapan itu ada sadapan unipolar dan ada sadapan bipolar. Sadapan bipolar itu yang mana? Sadapan bipolar itu 1, 2, 3. Unipolar itu ada sadapan ekstremitas dan ada sadapan perikardial. Perikardial itu yang mana? Lead 1 sampai lead berapa Bapak Ibu? Lead 6 ya. Kemudian ekstremitas yang mana? Ya, lengan kanan, lengan kiri, kemudian kaki sebelah kiri. Oke, sampai di sini. Nah, kalau kita lihat dari anatomi pemasangan yang tadi kan sejajar dengan sternum kiri ya, elektrodenya. Berarti dia itu lead berapa Bapak Ibu? Untuk jawabannya. Sudah mau berpendapat? Jadinya jawabannya adalah di lead berapa?
Halo, Bapak Ibu. Kenapa? Oke, Dek Desi ya, benar sekali ya. Jadi jilid 2. Nah, konsep-konsep seperti ini yang harus dipahami karena ini dasar. Nanti apapun bentuk soalnya, maksudnya maunya apakah lead 1, V1, V2, V3, V4. Jadi walaupun kita dikecoh, itu kita sudah punya apa? Udah pakem gitu. Oh, kita sudah ya. Oke, paham ya? Oke, untuk soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya yang akan coba kita baca. Orang laki-laki usianya 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak. Kemudian hasil pengajiannya adalah 110 per 70, nadinya 88, RPM 26. Dari X-ray toraks menunjukkan efulsi pleura, reksa kanan, nah efulsi. Jadi kita harus tahu konsep efulsi pleura. Saat ini perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik paru pada tahap perfusi. Ada yang mau berpendapat, silakan. Oke. Ya, bagaimana? Halo, Bapak Ibu? Nggak apa-apa, kita kelasnya yang Bukan Bu, bagaimana? yang D. Oke ya, kita maksudnya oke yang B ya, tapi kita juga pahami dulu untuk pembelajaran untuk yang lain ya. Jadi poin apa namanya untuk bisa menjawab ini adalah kita paham dulu apa itu konsep dari efulsi pleura ya. Kalau kita tidak tahu konsep efulsi pleura, maka kita tidak akan kebingungan nanti untuk menjawabnya ya. Di sini efulsi pleura artinya bahwa adanya cairan di dalam rongga pleura ya. Jadi dalam rongga pleura itu terisi cairan di sebelah kanan dari paru. Oke. Jadi kalau ada cairan di sebelah kanan paru, rongga paru, maka sifat cairan itu kalau dia diperkusi gimana? Apakah dia akan terdengar nyaring? Tentu. Enggak kan? Kalau dia nyaring berarti udara kan kosong, gerompong di dalam kan. Tapi kalau dia cairan akan padat kan. Nah, padat itu akan menghasilkan suara seperti apa? Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Next, Pak Eri. Nah, jadi kita harus paham dulu suara-suara yang dihasilkan pada saat kita perkusi, ya. Jadi kalau suara pekat itu bahwa artinya ada benda padat di situ. Kalau enggak masa ya tadi air. Kalau redup berarti dia udaranya ada udara di situ tapi kurang. Tapi sonor itu biasanya normal, ya, normal semuanya. Kalau hipersonor berarti udaranya itu sangat banyak di dalam rongga paru. Jadi jawaban pertanyaan yang tadi kalau effusi pleura berarti ada cairan. Jadi kita akan menghasilkan suara apa Bapak Ibu? Ah, Pekak. Oke ya, sampai di sini paham? insya Allah. Ya Allah. Nah, ya. Begitu juga nanti harus paham terkait dengan pada saat kita auskultasi, bunyi-bunyi apa yang dihasilkan. Nah, itu kadang soalnya mintanya ke kalau misalnya ada sesak, kalau auskultasi bunyi seperti ini. Apa hasil auskultasinya? Nah, kadang-kadang seperti itu yang diminta. Padahal di atas
udah jelimet gitu, udah maksudnya oh ini RR-nya segini, ini segini, saturasinya segini, tapi kadang yang diinginkan hanya poin dari perfusi, poin dari perfusinya atau dari oke, biasanya clue-nya itu adalah di akhir dari kasusnya itu. Kemudian baru diperbaiki dengan itu ya. Oke, next lagi Pak Eri. Next. Nah, di sini ada soal lagi. Seorang wanita usianya 50 tahun. Dia di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak. Sesak diperberat ketika pasien beraktivitas dan hasil pengkajiannya itu 110 per 70 mm Hg. Nadinya 88, RPM-nya 26, pasien memiliki riwayat asma, diketahui sejak 1 tahun terakhir. Saat ini perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik paru, yaitu auskultasi, dan diketahui terdapat kemanjangan fase ekspirasi. Apa hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kasus tersebut? Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab di sini? Tidak apa-apa, kita diskusi di sini. Jadi, baik, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau menjawab? Di sini untuk yang bekerja nanti bisa menularkan ilmunya kepada yang masih belum berpengalaman. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Oke, kalau tidak ada, baik. Next, Pak Eri. Nah, ini ya. Jadi, eh, itu lebih panjang dari ekspirasi, tapi masih lembut ya. Dan itu adalah normal untuk kebanyakan paru ya. Terus kemudian bronkopesikuler itu tadi fase inspirasinya itu sama dengan ekspirasi. Jadi inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi ya. Kemudian untuk bronchial itu ekspirasi itu lebih panjang, lebih lama daripada fase inspirasi. Dan untuk pernapasan tracheal itu inspirasi sama dengan inspirasi, tapi very low atau lebih tinggi, dia samanya itu sama-sama tinggi. Gitu. Ya, oke sampai di sini berarti jawabannya yang mana tadi? Wheezy. Kalau inspirasi lebih besar, gitu. Nah, jadi kalau udah paham ini, jadi pasti sudah paham jawabannya, ya. Oke, jadi jawabannya adalah wheezing ya. Oke, selanjutnya. Nah, seorang laki-laki usianya 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk berdarah, hasil tensinya 110 per 70, frekuensi nadi 88 kali, kemudian ada ronki, artinya perawat yang melakukan fisioterapis dada yaitu fibrilasi. Nah, ini SOP berarti. Kalau fibrilasi, apakah bagian sensitif dari tangan yang digunakan mengkaji pada kasus tersebut? Pada saat ini artinya bahwa pada saat fibrilasi, perawat itu melakukan fibrilasi dengan bagaimana? Apakah dengan ujung jari, jari tengah, radius ulnar, dorsal tangan, atau telapak tangan? Ada yang mau berpendapat? Fase fibrilasi. Ada yang berpendapat ujung jari? Silakan. Yang tim ujung jari melakukan fibrilasi itu dengan ujung jari. Ada yang sepakat?
Yang ujung jari, ada yang sepakat dengan ujung jari melakukan vibrasi? Ada ya? Jari tengah, radius, atau radius ulnar atau berpasangan? Oke, untuk menjawab ini kita next, Eri. Nah, ini fase-fasenya ya. Jadi, fibrilasi itu kita menggunakan telapak tangan ya untuk fibrilasi. Jadi, jawaban soalnya adalah jawaban yang E ya Bapak Ibu ya. Jadi, kita menggunakan telapak tangan ya. Oke, next soal selanjutnya. Maksudnya bentuk diskusi seperti ini apa gimana Bapak Ibu? Aku terlalu lompat-lompat apa pengennya yang langsung ke di Bapak Ibu mengerjakan soal kemudian nanti kita bahas apa gimana? Apa begini saja bentuknya? Kita bahas satu-satu kemudian teorinya apa? Nanti biar kita bersama-sama untuk menjudge, maksudnya untuk menyimpulkan bahwa itu tepat ya. Oke, soal selanjutnya di sini adalah seorang laki-laki usianya 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan kantong stoma yang merembes. Kemudian diketahui pasien ini terdiagnosa CA kolon dan terpasang kolostomi. Perawat lalu membuka stoma dan memperhatikan respon pasien. Pertanyaan soalnya adalah, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Jadi langkah yang dilakukan perawat. Sudah tahu kalau stominya rembes, kemudian perawatnya membuka stoma dan kemudian apa selanjutnya langsung. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau berpendapat? Boleh saya tunjuk ya, biar ini mungkin kita akan mendengar pendapat dari Bapak Rizky Oki. Silakan, Bapak Rizky Oki. Bagaimana pendapatnya? Nanti kalau ada keluhan seperti ini, kalau saya perawatnya, saya akan melakukan. Silakan. Bapak Rizky Oki ada? Oke, masih belum bergabung ya. Yang ada yang ini saja. Coba Bapak Oktariano. Bapak Okta, coba kalau misalnya dihadapkan dengan soal seperti ini, kira-kira Bapak Okta akan memilih jawaban yang mana? Oh, suara saya kecil ya. Baik, Bapak Okta mungkin ya. Bapak Okta silakan. Kalau dihadapkan dengan soal seperti ini, kira-kira menurut Bapak Okta jawabannya itu yang mana? Poin yang mana? Oke, Bapak Okta belum. Oh ya, silakan. Iya, kalau Bapak Okta mendapatkan pertanyaan soal seperti ini, kira-kira Bapak Okta akan memilih jawaban yang mana, Bapak? Yang E, Bu. Yang E. Oke, membersihkan dan mengeringkan kulit di sekitar stoma ya. Yang lain mungkin ada yang mau merevisi atau setuju dengan pendapat yang sudah menjawab? Silakan. Ada yang tidak sependapat? Setuju ya. Oke, karena ini sudah terpasang stomanya, jadi kita tidak perlu mengukur diameter stoma lagi ya, kalau misalnya A ini. Kemudian menempelkan pouching system. Pouching systemnya buat apa? Kan sudah terpasang ini. Kemudian membuat lubang pada kolostomi. Membuat lubang pada kolostomi juga tidak ya, karena sudah terpasang, otomatis ini hanya rembes saja. Kalau rembes berarti kita adalah membersihkan dan mengeringkan kulit di sekitar peristoma. Oke, sudah paham ya?
Di sini sepakat, jadi jawaban yang tepat adalah membersihkan dan mengeringkan kulit peristoma. Oke, soal selanjutnya, next. Nah, seperti ini ya. Jadi dia hanya basah dan sudah terpasang. Ya udah kita lap, kemudian kita pasang lagi. Next lagi. Nah, untuk soal selanjutnya adalah seorang laki-laki usianya 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan tidak bisa menelan. Hasil pengkajiannya tensinya 140/80, nadinya 88 kali per menit, RR-nya 20, dan diagnosa medisnya pasien mengalami stroke non-hemoragik. Pasien dilakukan pemasangan NGT. Dan saat selang NGT dimasukkan, tiba-tiba timbul refleks muntah. Ya. Kemudian soal yang diinginkan dari kasus ini adalah apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Ini meminta SOP berarti ya. Oke, sampai di sini ada yang mau berpendapat lagi? Jadi ada perawat yang melakukan pemasangan NGT, tiba-tiba pada step fase kerja dia menemukan pas dia memasukkan ternyata ada refleks muntah dari pasiennya. Apa yang harus dilakukan? Oke, baik kita tunjuk. Gak apa-apa ya kita tunjuk-tunjuk ya. Nah, mungkin di sini menurut Ibu siapa ya ini ya? Bu Teti mungkin di sini, Bu Teti Dwi Hastuti. Menurut Ibu Teti, kalau Ibu Teti nanti ditemukan pada pasien dengan pemasangan NGT, kemudian ada refleks muntah, apa yang Ibu Dwi lakukan? Ini terkait SUP ya. Oke. Bu Dwi, silakan. Belum ada ya dari Bu Dwi. Kita tunjuk lagi kalau memang tidak ada. Dari siapa ini? B ya, Bu. Oh, ya ada ya. Oke, menurut Dwi itu hentikan mendorong selang NGT. Oke, jawaban dari Dwi B ya. Oke, kita ke jawaban A dulu ya. Fleksikan kepala pasien ke depan. Ya, apakah kita akan fleksikan kepala ke depan? Karena ini fleksi berarti kita kan sudah memasang pada saat belum masang ya dilakukan. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, beri minum air sedikit demi sedikit. Apakah boleh? Kan kita mau pasang NGT, tapi dikasih air. Jadi kurang tepat ya. Kemudian D, lakukan hiperekstensi kepala pasien. Jadi menghiperekstensikan, pasiennya udah muntah, disuruh hiperekstensi ya. Ini juga kurang tepat. Kemudian periksa faring bagian belakang dengan senter. Lagi muntah, periksa faring. Oke, jadi yang tepat adalah jika pada saat pemasangan NGT kita di pasiennya itu muntah, itu sebaiknya kita hentikan dulu mendorong selang NGT-nya ya, suruh pasiennya rileks dulu, baru nanti kita pelan-pelan coba lagi. Ya, oke, next Pak Eri, jawabannya jadi B ya. Mohon izin Ibu Betty Oke, untuk yang share Fikes UMT ya nanti namanya ya. Saya stop dulu ya. Oh, baik, silakan. Apa? Coba aja. Boleh. Oke, silakan Lutfi bisa share ya.
Baik, mungkin sambil menunggu, mohon izin ya Bu Betty, untuk mahasiswa, apa namanya, dipersiapkan untuk yang tadi ya, si pen dan apa namanya komunikatif ya dengan Bu Betty, bisa menjawab via chat barangkali ya ketika ada soal yang mau dikerjakan ya. Pak Lutfi, mohon izin Fikes, apakah sudah bisa share? Apa saya itu juga nggak tahu. Oh, dari Ibu ya. Oke, baik. Oh ya, boleh. Oke, tapi suaranya menjauh ya kalau Ibu share ya, coba. Iya, makanya. Ini nggak saya pakai dua device. Oke, baik. Baik. Nanti mohon Lutfi untuk standby ya, bisa share untuk PPT ya. Jadi kita sama. Mohon izin Ibu, gelap ya Ya, oh ininya ya. gitu. Apa sih namanya yang di-share? Oh gitu. Iya, Oh, ya udah di Lutfi aja. Nggak tahu dia laptop suka begini. Ya udah saya stop. ya ini Fikes sudah share nih. Oke, oke. Ya, oke. Ya, baik. Baik, kita langsung ke soal tadi terakhir NGT. Next ya. Oke, barangkali terus next Lutfi. Lagi sampai Sampai PPT nomor NGT. berapa tadi? NGT ya. Ya, NGT tadi. Gimana Lutfi? Bisa next? Ya, terus ya. Mungkin dengan Bu Betty ya, silakan. Iya. Lanjut sampai tadi slide ke-21. Sekarang slide ke-21. Lagi slide ke-21. Oke, terus. Lagi. Lagi. Lagi, next. Lalu lagi next slide-nya. Next lagi slide-nya.
Lutfi, slide-nya di selanjutnya lagi itu sudah dibahas. Suaranya Lutfi hilang ternyata. Mohon maaf Ibu. Oh gitu. Iya. Atau kalau enggak kasih ke si pen apa ya? Saya ini apa setiap itu share screen di laptop ini hitam dia. Ya, ini sudah. Terus ya. Next Pak. Oke. Nah, ini soal selanjutnya ya. Yang tadi balik Pak. Nah ya. Jadi ini ada soal. Nah ini. Oke. Baik, tadi iklan ya Bapak Ibu ya, buat ambil nafas. Jadi kita fokus lagi ke soal selanjutnya. Baik, soal selanjutnya adalah di sini ada orang laki-laki usianya 45 tahun ya, diantar oleh keluarganya ke UGD. Ada keluhan lemas, pusing, mual, gelisah, dan keringat dingin. Pasien nampak pucat dan tremor. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat DM tipe 2 dan rutin menggunakan insulin. Sejak 2 hari sebelumnya, pasien dikatakan mengalami penurunan nafsu makan. Hasil pemeriksaan gula darah sewaktu didapatkan 70 gram per mililiter. Nah, pertanyaan soalnya adalah, apa masalah keperawatan utama kasus di atas? Oke, untuk menjawab ini, pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu di sini sudah pada download SDKI di aplikasi Play Store? Sudah. Sudah ya. Boleh dibuka SDKI-nya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia minta yang utama, yang utama, yang utama. Biasanya untuk pemula itu untuk menggiring pertanyaan. Maksudnya kadang ada beberapa jawaban itu yang dia beda tipis gitu antara diagnosa utama kemudian yang kedua. Nah, itu yang kadang kita suka, kadang kita udah menganggap itu jawaban saya benar nih, tapi kadang karena keliru sedikit, jadi kita salah. Poinnya kan kurang. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan kasus seperti ini, maka ini kepandaian kita untuk menarik bahwa oh ini nih misalnya nutrisi nih yang masalahnya karena faktor pendukung dari kasusnya itu banyak. Jadi di SDKI itu Bapak Ibu silakan bisa langsung dibuka. Biasanya untuk contohnya ya, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu biasanya ada definisinya, kemudian ada manifestnya. Dari manifestasinya itu kira-kira ada berapa persen yang muncul kalau misalnya dia ketidakseimbangan nutrisi, oh faktor pendukungnya apa saja? Misalnya dia ada mual. Nah, di situ ada nggak di STKI-nya? Mual. Oh, oke ada. Kemudian tremor, terus pucat, kemudian ada penurunan berat badan, misalnya seperti itu. Jadi untuk misalnya nutrisinya ada berapa? Misalnya ditemukan ada 5 nih. Kemudian gangguan rasa nyaman, misalnya hanya 1 manifest dari kasus ini. Oh, jadi yang utama tuh kemungkinan besar adalah yang paling banyak DODS yang mengarah ke nutrisi ataupun yang rasanya nyeri. Seperti itu ya cara menjawabnya ya, dan cara membaca SDKI. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait SDKI atau hanya di download saja belum dibuka? Oke, itu hanya cara membaca, maksudnya cara belajar di SDKI ya. Jadi kita ambil kasus, oh ini gimana arahnya. Sekarang kita kembali ke soalnya. Dari soal ini, kira-kira, saya tunjuk lagi ya. Menurut siapa ya di sini sekarang? Menurut Zulizah Umami.
Oke, menurut Ibu Zulizah, maaf ya saya soalnya nggak tahu ini apa mana ekstensi mana yang reguler, saya panggil Ibu aja ya. Zulizah Umami, ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, silakan Bu Zulizah. Kita tunggu. Ini Bu, jawabannya A, Bu, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, sedang membuka SDKI-nya? Atau menurut saya ini aja, gitu. Buka SDKI nggak, Bu Umami? Enggak, Bu. Enggak, Iya. ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat yang lainnya? B, Bu. B, Bu. B. Oke. Menurut yang lain B. Sekarang tim yang B. Yang B kenapa kira-kira? Tadi ada banyak yang B. Yang bilang B, Bu, gitu. Termasuk ini ada apa namanya? Nikmah Hayati. Nah, Nikmah Hayati, menurut Nikmah Hayati, kenapa B? Karena definisi resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah yaitu menurut SDKI-nya variasi kadar glukosa darahnya naik atau turun dari rentang normal, Bu. Oke, terus faktor pendukungnya? Faktor pendukungnya Dari di ODS-nya? Faktor pendukungnya itu ada pusing, Bu. Keringat dingin, gelisah. pusing sama gemetar. Iya, gemetar, tremor. Sama GDS-nya, Bu, 70. Oke, ya. Terus sekarang tim A. Tadi kan ada perkuatan. Tim A, kenapa memilih yang A kira-kira? Kenapa? Coba kita lihat konsep dari ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kalau dari SDKI. Jadi kalau kita nggak punya ini kadang memang feelingnya ke situ. Tapi coba kalau kita tarik lagi, ini clue-nya kemana arahnya. Oke, kita bahas saja ya langsung ya, karena tadi Dek Mami tidak membaca SDKI-nya. Baik, kalau ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, memang ini arahnya memang ada beberapa manifest yang arah ke sana. Tapi di sini kalau data nutrisi itu biasanya adalah ada antropometrinya, ya, antropometri itu berat badannya, terus penurunan berat badan, IMP-nya itu pasang di bidang kurus, ada penurunan yang drastis, ya sambil dibuka SDKI-nya Bapak Ibu ya, mungkin untuk indikator kalau kita mau mengambil masalah nutrisi ya. Tapi di sini kan dia hanya mual, gelisah, keringat dingin. Tapi di sini pasiennya tidak digambarkan apakah dia penurunan berat badan, makannya bagaimana, ya kan? Kemudian untuk gangguan rasa nyaman di sini PQRS ya, gangguan rasa nyaman di sini tidak diperlukan ya. Kemudian ansietas, cemas, di sini pasiennya tidak mengatakan cemas, dia hanya lemas, pusing, mual, gelisah. Mungkin gelisahnya ini karena dia tadi gula darahnya yang turun. Kemudian nausea juga dia mual, tapi karena saya tidak terlalu ini ya. Jadi benar, betul sekali ya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah ya. Karena faktor DODS-nya itu yang menggiring ke ketidakseimbangan kadar glukosa darah itu lebih banyak dibanding nutrisi. Oke, sampai di sini paham Bu Umami? Jadi bentuk-bentuk soal seperti ini yang kadang menjebak ya. Sayang kita maksudnya kita udah wah ini bakal bener kurang. Baik, next. Nah, jadi ini terkait SDKI tadi ya. Jadi kalau misalnya banyak luang selain zikir, selain doa, gitu langkah lebih baiknya untuk persiapan hukum ini Bapak Ibu sambil dibuka SDKI-nya, kemudian dibuka definisinya setiap posa indikatornya apa. Jadi
pada saat Ibu dihadapkan pada pertanyaan, nanti Bapak dan Ibu, oh ini lebih banyak ke sini nih arahnya. Jadi Ibu nggak akan kebingungan lagi. Apa B ya? B aja lah. Jadi nggak boleh sih pakai feeling tapi ada dasarnya. Oke. Oke, kita tinggalkan dulu pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa pneumonia. Kemudian pemeriksaan menunjukkan pasien mengalami batuk tidak efektif, terdengar rongki, basah, kemudian kasar di lobus kiri atas paru, lobus kiri atas. Perawat melakukan fisioterapi dada dan telah memberikan posisi untuk postural drainase sesuai dengan letak sekret. Dia kalau posisi di kiri, berarti kemungkinan pasien ini diposisikan ke arah mana? Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Kalau dia rongki basahnya di lobus kiri atas paru, jadi posisi untuk postural drainase yang tepat itu posisi yang bagaimana? Jadi, kalau dia di kiri, berarti pasiennya kita miringkan ke sebelah kanan ya. Jadi pada saat kita fibrillasi nanti harapannya sifat cairan kan udah butuh, dia akan jatuh gitu ya. Nah ini tapi bukan itu mau soalnya. Jadi pertanyaan soalnya adalah apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat ini sudah melakukan fisioterapi dada dan memberikan posisi. Jadi sesudah posisi kan pertama diauskultasi letak itunya apa letak apa namanya dahaknya, maksudnya ada suara ronhinya. Kemudian sudah diposisikan, tapi soal mintanya apa tindakan selanjutnya. Oke, sekarang kita tunjuk lagi. Cek, nggak usah ditunjuk tuh, Cek. Cek ya, melakukan tindakan vibrasi. Baik, betul sekali ya. Kenapa nggak mengajarkan batuk efektif, Bapak? Batuk efektif itu dilaksanakan. Kenapa nggak misalnya memberikan air hangat? Ya, batuk. Karena Serap inspirasi. Saya jawabnya C, Bu. C, saya mah. Oh, Bapak C ya, mengajarkan batuk efektif ya. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Boleh, silakan. Kalau menurut Bapak tadi mengajarkan batuk efektif. Ini sudah diauskultasi, kemudian mau dilakukan fisioterapi dada, jadi memberikan posisi. Sudah diposisikan nih, terus apa yang akan dilakukan? Udah diposisiin, misalnya miring ke kanan, anggaplah seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Oke, saya tunjuk saja. Mungkin yang lain ada yang mau berpendapat? Selain tadi yang C, mungkin apa ya? Nurbaiti. Bu, saya D, Bu. Karena selesai tindakan untuk fisioterapi dada itu, selanjutnya kan melakukan teknik vibrasi. Baru nanti selanjutnya mengajarkan batuk efektif, Bu. Saya pilih D, Bu. D ya. Oke ya. Jadi kita fokus dulu ya. Ini perawat baru mau melakukan fisioterapi dada dan dia pada tahap memposisikan. Jadi belum diapa-apain, baru diposisikan ya. Jadi udah diposisikan, udah ajak posisinya. Jadi tindakan selanjutnya adalah yang kita lakukan di SOP adalah melakukan teknik vibrasi. Jadi diperkusi. Setelah itu kemudian ditanya responnya bagaimana.
diajarkan batuk efektif, kemudian setelahnya biasanya dikasih minum air hangat. Ya, jadi yang tepat adalah melakukan teknik distensi. Ya. Oke, mungkin di sini ada yang tidak sependapat? Tidak apa-apa, ini kita sesi diskusi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Next, Pak. Oke, Pak Eri. Next, ya. Next, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ini seorang laki-laki berusia 65 tahun dengan diagnosa kanker kolon stadium terminal, pasien tampak lemas, lebih banyak tirah baring di tempat tidur. Pasien mengatakan sebelum sakit merupakan pribadi yang rajin ibadah, pasien selalu taat beribadah dan melakukan ritual agama. Kemudian saat ini pasien mengatakan tidak dapat beribadah dan tidak dapat ikut kelompok pengajiannya. Nah, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, kalau ini kan sudah walaupun distress spiritual ya, ini arahnya ke spiritual. Walaupun tadi dia psikolog dan segala macam, ini bukan teorinya yang diminta, tapi perawatannya ya. Oke, ini sepakat kita distress spiritual ya. Kalau ini insya Allah bisa ya. Bisa, next. Oke, next. Dan selanjutnya adalah seorang laki-laki 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal jantung kongestif. Pasien mengeluh masih sesak napas. Sesaknya itu bertambah jika berpindah ke kamar mandi. Nah, ini akan sesak jika berpindahan. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan frekuensi napasnya 28 kali, nadinya 92, tekanan darahnya 160 per 100. Produksi urin 40 cc per jam. Hasil EKG menunjukkan irama sinus. Oke, kita lihat apa yang diminta soalnya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke, masalah utamanya apa? Toleransi aktivitas. Oke, ada yang mengatakan intoleransi aktivitas. Yang lain mungkin? Ada lagi menurut Bapak Ibu yang lain? Sepakat, Bu. Kenapa? Sepakat ya? Oke, karena ini dia udah ditekankan bahwa sesak jika berpindah. Jadi jangan dipindah-pindahin kalau memang dia sesak, ya. Oke, Iya, next Bu. soalnya, insya Allah ini mah lulus hukum ini mah semuanya kalau jawabnya kayak gini ya. Amin, amin, Oke. Bu. Amin ya Allah. Next soalnya. Oke, Pak. Untuk selanjutnya mungkin lebih baik nanti mungkin. Oke, atau enggak saya baca. Selanjutnya soalnya Next, Pak. Nah, saya baca aja dulu ya. Kayaknya mau seorang laki-laki usianya 53 tahun nih, dirawat di rumah sakit dengan CKD stadium 5 dan dilakukan tindakan HD rutin 2 kali dalam seminggu. Pasien memiliki rawat inap berulang dengan keluhan yang sama, yakni bengkak, sesak, dan anemi. Saat dikaji, pasien mengatakan merasa jenuh dengan pengobatannya sehingga jarang minum obat. Selain itu, pasien tidak melakukan diet khusus dan minum air seperti biasa, yaitu 1.000 sampai 1.200 ml per hari. Pasien jarang berolahraga karena merasa mudah lelah.
apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke. Slide 26, Pak. Oke, pilihannya adalah pertama keletihan, ketidakberdayaan, defisit pengetahuan, coping individu tidak efektif, atau manajemen kesehatan yang tidak efektif. Oke, menurut Bapak Ibu, silakan berpendapat. Mana Bu soalnya Bu? Aduh. Bukan. Soalnya beda ini. Beda, Pak. Slide 26, Pak Eri. Mohon maaf. Next, Pak. Oke, ini. Yang tadi, Pak. Ya, ya. Nah, ini soalnya silakan. Menurut Bapak Ibu yang mana yang paling tepat? Oke, ada yang menjawab A misalnya keletihan, B ketidakberdayaan atau defisit pengetahuan? Silakan. Menurut Bapak Ibu saya kira jawabannya yang mana? Ini kalau soalnya seperti ini, nah ini hampir mirip-mirip nih. Pasien ini sudah lama ya, dan dia dirawat habis sering. Tapi dia sekarang tiba-tiba nggak mau menjalankan diet. Terus dia juga nggak mau olahraga. Jadi masalahnya yang harus diatasi apa Bapak Ibu? Saya mah B aja Bu lah. Tidak berdaya. Pasrah berarti ya, tidak berdayaan. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oke, langsung aja ya. Kalau pertanyaannya seperti ini, jadi di sini yang tepat adalah manajemen kesehatannya yang tidak efektif, ya. Kenapa? Karena pasien ini sudah rawat inap berulang, kemudian untuk dari segi pengetahuan ya pasti sudah paham gitu, bakal menjalankan HD 2 kali seminggu, terus dietnya sudah ditentukan, tapi tiba-tiba pasiennya kembali tidak melakukan diet, ya. Ini biasanya ada masalah dengan manajemen kesehatan. Mungkin dari segi psikisnya dan segala macam, ya. Jadi ini lebih ke manajemen kesehatan yang lebih efektif, ya, yang tepat jawabannya. Oke, hati-hati banget kalau pertanyaannya seperti ini nanti. Ini benar-benar pertanyaan menjebak. Tipis-tipis Bu ini Bu. Tipis-tipis. Ini hampir benar semua gitu, tapi pokoknya agak jeli di sini. Oke, next Pak. Soalnya. Oke, seorang laki-laki umurnya 28 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur kruris. Misal kruris ya, berarti bagian kanan hasil pengkajiannya nyeri pada kaki kanan jika digerakkan, bengkak, terpasang spalek, terus dari metatarsus sampai patella. Pasang input RL, okupansi 1390, okupansi 21, nabis 99. Oke, pertanyaan soalnya yang diminta, apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oke, Oke, apa? B Bu. B ya? Ya. Oke, udah jelas ini ya, fraktur kruris.
Jadi Jelas. gangguan mobilisasi ya. Apa bedanya gangguan mobilitas fisik dengan intoleransi aktivitas? Kadang sering ini ada dua. Kalau Mobilitas. Kalau gangguan mobilitas ada kekuatan otot, Bu. Terus Kalau kalau intoleransi mobilitas, misalnya kayak kalau mobilitas itu berarti ada fisiknya yang misalnya ya entah cacat atau apa. Tapi kalau imobilitas itu pasiennya anggota tubuhnya atau lengkap tapi badannya tidak toleran untuk aktivitas gitu, Bu. Kayak misalnya pasien-pasien jantung, CKD gitu. Dia badannya bagus secara fisik tapi ininya nggak aktivitasnya nggak toleran untuk melakukan aktivitas misalnya yang berat atau apa gitu. Oke, betul sekali ya. Jadi, kalau dia nanti ada pilihan apakah ini gangguan mobilitas atau intoleransi aktivitas. Kalau dia ada masalah dengan misalnya dengan kerusakan otot, kerusakan tulang, itu berarti gangguan pada mobilitasnya ya. Jadi anatominya yang terganggu ya. Tapi kalau intoleran, dia nggak ada masalah dengan penopang tubuhnya kayak otot, rangka, tulang, tendon itu nggak ada masalah dia. Hanya dia ada penyakit lain yang membuat dia tidak mampu, maksudnya intoleran terhadap aktivitas itu. Ya, paham ya? Ini kadang yang juga beda-beda tipis dan kadang suka terjebak antara mobilitas fisik apa intoleran ya. Ya, jadi sudah paham sekarang ya bedanya. Paham, Bu, paham. Ini banyak seperti ini dan saya lihat itu setiap saya bahas soal dengan siswa-siswa saya kebanyakan ada yang muncul nih soal-soal pasti ada gangguan mobilitas fisik nggak tadi? Oh ada Bu ada gitu. Ini biasanya soal-soal yang sering. Oke, selanjutnya adalah orang laki-laki berusia 28 tahun dia Tadi, Bu. Ini tadi soalnya. ya. Next. Ini adalah seorang perempuan usianya 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa asma. Pasien mengeluh sesak, batuk, dan sulit tidur. Pengkajiannya ada retraksi dinding dada, wheezing, resonan pada perkusi dinding dada, dan sputum berwarna putih kental. Kemudian tensinya 130/70, RR-nya 36 kali per menit, nadinya 76, suhu 37, terpasang IP line RL 20 TPM dan nasal kanul 2 liter. Apakah kriteria hasil yang ditetapkan untuk masalah perawatan utama pada kasus di atas? Nah, ini sekarang kriteria hasil yang dipertanyakan. Oke. Kalau pasienmu seperti ini, jadi goalnya kriteria hasil yang mau diharapkan. Oke, silakan berpendapat dulu. Silakan berpendapat. Ini kira-kira yang akan dipilih nantinya. Jadi, apakah A, pasien mampu mempertahankan ventilasi adekuat, atau pasien tidak mengalami sianosis atau tanda hipoksia, pasien dapat melakukan teknik napas dalam, pasien dapat melakukan batuk efektif, kualitas tidur pasien meningkat. Untuk kriteria hasil kan dia harus SMART ya, spesifik, measurable, achievable ya. Poin-poin itu jangan dilupakan untuk pembuatan. Kira-kira A, pasien mampu mempertahankan ventilasi adekuat? Apakah dia spesifik untuk menjadi kriteria hasil? Oke, sampai di sini ada yang mau ini berpendapat? Ini soalnya hampir sama, ya. Ya, B.
Oke, B. Ada yang bilang B. Bagaimana dengan B? D, Bu. Oke. Ada yang bilang apa tadi? B apa D? Saya dengarnya kayak B. B ya, beta ya, B. B. Oke, ada yang tidak sependapat? D, Bu. Gimana? D, B ya. Oke. Jadi ini seorang perempuan, dia asma, desak, batuk, hidung, retraksi dinding dada. Oke. Kemudian itu berwarna kuning. Oke, jadi ini kalau kita lihat, dia jawabannya adalah dia pastinya diharapkan tidak Hipoksia. Oke, hipoksia dan oke. Kalau yang ini memang agak beda-beda tipis ya. Jadi ini juga saya khawatir pasti akan bervariasi ini jawaban-jawabannya. Oke, next soalnya. Nah, ini soal selanjutnya. Bunyi soalnya adalah seorang perempuan usianya 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa pneumonia. Hasil pengkajian didapatkan data pasien mengeluh batuk berdahak, sering terbangun karena batuk dan merasa cepat lelah, bronki pada area bronkus basalis posterior kanan, dan dilakukan fisioterapi dada. Apakah evaluasi dari dari keberhasilan tindakan pada kasus di atas? Nah, evaluasi sekarang yang mau ditanyakan nih. Evaluasi. Oke, kalau pertanyaan seperti ini, kira-kira evaluasinya seperti apa? Oke. Karena ini adalah mintanya merasa tidak terdengar ruang terbuka. Oke, kalau yang ini evaluasinya pada inspeksi dada kanan dan kiri bergerak bersama-sama. Ya, ini juga hampir sama, menjebak ya. Benar semua. Oke, soal selanjutnya. Apa ini jawabannya, Bu? Apa? Jawabannya apa? Soal jawabannya adalah pada inspeksi dada kanan dan kiri bergerak. Ya. Gerak sana. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini soalnya, ya. Laki-laki usia 60 tahun dirawat dengan nyeri cepat berkemih, pasien melapor sering berkemih pasca pancaran urinnya lemah, pelan dan terputus, diikuti tetesan urin. Hasil pengkajian lebih lanjut didapatkan nyeri pada perut bagian bawah, skala nyeri 3 dari skala 0 sampai 10, nyeri seperti panas terbakar, distensi kandung kemih, ada hematuri, kemudian pertanyaan soalnya adalah apakah tindakan keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? Nah, tindakan yang tepat. Pasiennya ini susah berkemih, jadi urinnya itu menetes ya. Jadi sebagai perawat, kalau misalnya pasiennya masuk dengan seperti ini, kira-kira apa yang mau dilakukan? Aduh, saya pengen pipis suster, gimana ini? Gitu, panas tapi terbakar, dia menetes. Bantuan apa yang akan diberikan? B. Oke, B ya. Jadi, kita selesaikan dulu ya. Masalah urinnya ya, keluarkan. Jadi, lakukan pemasangan kateter urin. Kalau ini sih, kalau ya. Kemudian yang soal terakhir sekarang. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat dengan benigna prostat hiperplasia. Dokter merencanakan untuk tindakan TUR ya, TUR agar masalah pasien segera teratasi. Keluarga menolak melakukan prosedur tersebut karena takut pasien akan mengalami komplikasi pasca operasi.
Perawat mengedukasi keluarga bahwa prosedur memiliki keuntungan yang lebih besar daripada ketidaknyamanan yang dilibatkan. Prinsip manakah yang terlibat dalam situasi ini? Oke, pertanyaan ini ada yang bisa menjawab? Silakan. Bu, Respect for autonomy. Oke, ada lagi yang mau menjawab yang lain? Respect dengan ini. Ada lagi yang lain kira-kira yang mau menjawab? Tidak merugikan. Jadi kita menjelaskan bahwa ini kelebihannya lebih banyak daripada keuntungan lebih banyak. Oke, next Pak, ininya teorinya dulu ya. Jadi biar kita A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Oke. Untuk autonomi, dia berhak untuk memilih ya, otonom. Terus benefit itu berbuat baik. Kemudian justice, keadilan. Veracity, kejujuran. Ini avoid itu adalah menentukan hidup dan mati. Fidelity, menepati janji. Confident itu kerahasiaan. Ya. Jadi yang tadi itu manfaatnya lebih banyak daripada kekurangannya. Jadi yang tepat adalah benefit ya, beneficientnya. Coba Bu, maaf Bu, Pak, maaf Pak, balik ke soalnya Pak. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah beneficient ya. Tapi kan Bu, mungkin ada yang mau? Mohon maaf, di sini kan pasien dan keluarga pasien ini kan menolak, Bu. Bukannya kita harus tetap menghargai hak pasien dan keluarga, Bu. Jadi bukannya otonomi gitu. Oke, tapi di sini perawat sudah melakukan edukasi ya untuk melihat. Jadi yang ini kan menjebak ya kadang. Tapi kita lihat di poin akhirnya. Perawat mengedukasi keluarga bahwa proses ini memiliki banyak keuntungan yang lebih besar dibanding akibatnya. Nah, itu biasanya kata kuncinya, Pak. Jadi prinsip manakah yang terlibat dalam situasi seperti ini? Maksudnya pada perawatnya ini. Jadi kita sebagai perawat kita maksudnya keuntungan ini loh, keuntungannya ini loh. Jadi prinsip seperti itu, prinsip apa yang kita lakukan? Itu maksudnya. Jadi respect for autonomy juga ya hampir benar, beneficient juga ya benar. Jadi tapi mana yang kita pilih itu maksudnya. Ya, kalau dari soal ini yang bikin soal sudah mengarahkan di sini sudah dibahas bahwa ini lebih ke ada yang tapi kalau misalnya gitu Bu ya, sudah diedukasi seperti itu, kebanyakan keuntungannya lebih besar gitu, kenyamanannya, tapi pasien tetap menolak, baru bisa. Baru otonomi ya Bu ya, kalau kayak gitu ya Bu. Iya, kalau nanti di akhirnya mengatakan bahwa perawat sudah mengedukasi bahwa ini lebih banyak keuntungannya dibanding kerugiannya, namun keluarga tetap menolak dan sudah menandatangani pernyataan penolakan. Prinsip apa yang dilakukan perawat? Berarti perawat melakukan bahwa tanda tangan penolakan kan? Nah, berarti itu menghargai keputusan pasiennya. Tapi ini kan baru tahap dia perawat ini mengedukasi kan? Jadi kalau tahap mengedukasi ini prinsip apa? Jadi dia menjelaskan benefitnya lebih banyak, efisiensi kan? Seperti itu ya. Sampai di sini paham? Ya Bu. Soal? Oke. Jadi agak lebih teliti ya. Selangkah lagi mungkin soalnya akan ditambah beda lagi jawabannya. Seperti itu. Ya. Oke. Nanti akan ada banyak lagi soal-soal yang apa ya, soal-soal seperti ini. Jadi tipis-tipis gitu. Jadi gimana ya, nasib-nasiban. Tapi kan tetap kita harus ingat. Oke, kita ini sampai jam berapa ya? Jam 10 lewat 10 Ibu.
10. Oke, ini sudah 10 lewat 6. Dari beberapa bedah soal ini, kira-kira ada yang mau dipertanyakan, ada apa yang mau ada yang diskusikan? Kira-kira Bapak Ibu sudah paham ya, insya Allah ya bisa. Oh iya, ini hanya saya tambahan saja ya. Kalau menurut saya, Bapak Ibu kuatkan dibaca, sering baca SDKI ya untuk ini. Kemudian punya buku modul BTCLS Bapak Ibu. Halo? Belum, Bu. Belum. Oh, ini belum itu ya, belum BTCLS ya? Belum, Bu. Oh, belum pelatihan. Oke, kalau saran saya mungkin nanti kakak kelasnya atau yang sudah melakukan pelatihan BTCLS, Bapak Ibu minta bukunya, maksudnya pinjam bukunya. Nah, di situ Bapak Ibu belajar untuk penguatan materi, karena di situ tuh lebih ringkas, aplikatif, dan dia sudah beberapa item-item itu sudah ada. Jadi kalau saran saya ini ya, lebih mungkin banyak dibaca di situ ya, di modul pelatihan ICLS, modul-modulnya itu. Karena dia itu lebih lebih untuk penguatan teori itu lebih aplikatif, dan dia dibahasnya itu ini gitu, enggak kemana-mana gitu. Oke, misalnya dibahas dulu penyakit-penyakitnya secara garis besar, tapi poin-poinnya gitu. Saran saya sih untuk jadi, tapi apa aja sih boleh, tapi karena ini kan itu dituntut belajar cepat, ilmunya sebanyak mungkin harus diingat-ingat itu kembali. Jadi saya dulu sih pakainya itu pengalaman, berbagi pengalaman di modul PTCLS, HCLS, kemudian yang paling banyak itu adalah SPP, kemudian 50 dan teori. Kalau udah itu insya Allah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi pertanyaan? Sepertinya cukup. Cukup ya, ini sudah jam 10 lewat 9 menit. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke moderator. Pak Herinya sudah masih bergabung atau enggak ini? Baik, terima kasih Bu Betty. Iya, baik Pak Heri. Ya, baik, terima kasih Bu Betty atas pembahasan kasus ya. Barangkali kita lanjut ke Kirontik ya. Untuk para peserta yang lain ya, sudah terbentuk siapa yang mau jadi sipen? Ya, disipenkan aja Pak sebaiknya biar nanti enak gitu untuk kalau ada masalah di penayangan slide, sipennya langsung backup. Ya, oke, baik. Sipennya siapa sudah terbentuk? Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti akan saya lanjutkan ke WhatsApp group ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Betty Nuraini ya, Nurse MKop, yang telah menjelaskan terkait dengan materi KMB. Baik, Bapak Eri, apakah boleh saya live ini? Ya, kita akhiri ya untuk pertemuan ini. Nanti akan lanjut kembali dengan link yang sama ya dari Kirontik. Kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya admit ya. Terima kasih Bu Betty. Iya, sama-sama Bapak. Ya, nanti kita lanjut pada jam selanjutnya ya. Akan kami follow up lewat WhatsApp group.